Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang siang malam, pagi sore, selalu merindukanmu sampai merintih, meski dia masih bersama selingkuhannya. Ya, jadi sebenarnya ketika mantan selingkuh, pertanyaannya, apakah mantan bahagia atau menderita? Semua bisa dilihat tanda-tandanya. Kalau mantan benar-benar bahagia, maka mantan tidak akan pernah memikirkan kita, tidak merindukan kita. Tapi kalau mantan menderita, itu tanda bahwa mantan siang malam selalu kangen dan kepikiran kita. Dia merindukan masa-masa saat masih bersama kita dulu. Ada 3 tandanya. Yang pertama, kita melihat tanda-tanda bahwa mantan cuman dimanfaatkan habis-habisan oleh selingkuhannya. Dulu ya, kita tahu persis nih, mantan adalah orang yang sangat memperhatikan dirinya sendiri. Dia bekerja, dia punya pendapatan, dan dia sangat memperhatikan penampilannya. Jadi kalau seminggu sekali kita bisa lihat mesti mantan ada beli baju baru, ya, atau beli aksesoris baru dan seterusnya untuk menunjang penampilannya ketika dia bekerja. Dan itu dia gunakan tuh di media sosialnya. Itu kebiasaan mantan yang kita betul-betul hafal. Sekarang kebiasaan itu sudah tidak pernah muncul. Bagaimana mantan mau memperhatikan dirinya sendiri ketika dia cuma dimanfaatkan oleh selingkuhannya? Lah kalau duitnya habis untuk selingkuhannya, tentu tidak ada lagi kan anggaran untuk membahagiakan dirinya sendiri atau sekurang-kurangnya tadi untuk menunjang penampilannya ketika dia bekerja. Jadi postingan-postingan yang begitu sudah tidak pernah muncul di media sosial mantan. Di sisi yang lain, kita juga bisa melihat di postingannya selingkuhan mantan di media sosialnya, isinya belanja-belanja terus, ya. Datang lagi kiriman barang pesanan online, semuanya barang-barang branded, dan selalu kan unboxingnya ditampilkan di media sosialnya. Duitnya dari mana? Ya duitnya mantan. Ya, kan kita juga bisa tahu tuh profil dari selingkuhan mantan ini seperti apa. Pokoknya aktivitasnya itu cuma foya-foya. Ya, belanja online ataupun belanja offline ke mall kemana-mana. Tapi pekerjaannya tidak jelas. Ya, semua orang menggunakan media sosial mesti akan kelihatan dari mana sumber pendapatan untuk membiayai aktivitasnya, kehidupannya, hobinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang bisa tahu, oh ini pekerjaannya itu. Ya. Sementara orang ketiga itu aktivitasnya cuman kumpul-kumpul dengan teman-temannya, nongkrong di kafe-kafe yang mahal, makan-makan, foya-foya, sama belanja-belanja. Tidak pernah terlihat ada aktivitas dia bekerja apa. Nah, sehingga untuk membiayai gaya hidupnya itulah dia merebut mantan dari kita. Ya, dan kita sudah melihat sekarang terlihat begitu jomplang, begitu terbalik. Orang ketiga ya memamerkan kemewahan hidup, sementara mantan sudah tidak sanggup bahkan untuk membeli baju, kaos dalam untuk dirinya sendiri sekarang. Jadi itu yang pertama, mantan
cuman dimanfaatkan oleh selingkuhannya, ya. Kenapa mantan kemudian jadi kangen kepada kita? Karena bersama selingkuhannya ini dia jadi sadar bersama kita dia tidak dimanfaatkan. Bersama kita tidak pernah minta apapun, bahkan kita memberi terus. Bersama kita tabungannya bisa tambah banyak, dia bisa memanjakan dirinya sendiri. Dia akan selalu teringat bahwa bersama kita hidupnya bahagia, ya, hidupnya berkecukupan, sementara sekarang mungkin bersama orang ketiga, mantan mulai merasa kekurangan, tidak pegang duit, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat tanda-tanda bahwa mantan dikhianati. Ya, apa tanda-tandanya? Lagi-lagi bisa kita lihat pada diri mantan. Orang yang stres, tadi dimanfaatkan, ditambah pula stres karena dikhianati, maka akan tercermin pada fisik mantan. Otomatis kan, kalau selingkuhan mantan itu aktivitasnya belanja, dan belanja, ditambah lagi mantan sudah merasakan bahwa selingkuhannya itu juga selingkuh, isinya apa? Pertengkaran terus. Mantan tidak pernah merasakan yang seperti itu saat masih bersama kita. Hidupnya damai-damai, tenang-tenang saja. Mungkin ada sesekali pertengkaran, ya, wajar, manusiawi, tetapi juga tidak berlarut-larut dan tidak setiap hari. Nah, ketika mantan dengan selingkuhannya isinya bertengkar terus, akan kelihatan. Mantan jadi kurus kering, mantan jadi terlihat kurang istirahat, kelelahan, ya. Dulu kalau pakai pakaian itu terlihat begitu ideal, proporsional, dan seterusnya. Tapi sekarang memakai pakaian pun mantan kelihatan seperti orang yang kedodoran. Tidak pernah memperhatikan penampilannya lagi, terlihat begitu acak-acakan. Kenapa dia jadi selalu teringat kita? Karena kita setia. Ya, kalau sedang jauh, dia tidak pernah khawatir karena kita setia. Malah yang selingkuh mantan. Jadi ketika seseorang merasakan pengkhianatan, maka dia baru akan menyadari betapa indahnya ketika dia bersama dengan seseorang yang selalu setia dan tidak pernah mengkhianati dia. Nah, dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga, mantan ditolak oleh keluarga selingkuhannya atau selingkuhannya memang tidak pernah mau serius dengan mantan. Dia cuma mau memanfaatkan mantan. Dan itu tanda-tandanya lagi-lagi kelihatan. Ya, tidak ada satupun postingan mantan di media sosialnya yang bercerita tentang ketemuan dengan orang tua, orang ketiga tadi. Tidak ada. Kalau selingkuhan mantan itu pengen serius, pasti mantan akan dia perkenalkan nih dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Dan tidak ada itu. Nah, jadi kita pun sekarang melihat kalau awal-awal kebersamaan mantan begitu umbar kemesraan bersama selingkuhannya tadi, bersama orang ketiga. Tapi sekarang
postingan itu sudah semakin sepi, bahkan mungkin berhenti sama sekali. Ketika mantan tidak diinginkan, baik oleh keluarganya orang ketiga, ataupun oleh orang ketiganya sendiri atau selingkuhannya sendiri, itu akan membuat mantan sangat merindukan kita. Karena bersama kita, keluarga kita menerima dia dengan sangat baik, dengan tangan terbuka. Keluarga kita menyayangi dia. Tapi sayangnya mantan yang pada saat itu tidak pernah bersyukur dengan kehadiran kita, maka dia mengkhianati kita. Nah, manusia itu selalu begitu. Ya, ketika dia merasa kecewa dengan seseorang, maka dia akan membenci orang yang mengecewakan itu. Dan dia akan selalu teringat kepada seseorang yang pernah membuatnya benar-benar bahagia, bahkan dia yang sudah mengecewakan. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai seseorang yang baik kepadanya. Baik itu artinya setia, tulus, dan seterusnya. Dan membenci seseorang yang tidak baik kepadanya. Artinya memanfaatkannya, mengkhianatinya, dan tidak pernah betul-betul serius mencintainya. Maka kalau ada tanda-tanda ini, itu menunjukkan bersama selingkuhannya, pagi, sore, siang, malam, mantan memikirkan kita dan merindukan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.